Sekarang pertanyaannya kita muncul, kenapa tidak ada cekcok dengan Saudi Arabia? Tapi Bapak Ibu perhatikan, yang mereka pikirkan oleh negara-negara itu ada satu saja. Bagaimana minyak tetap berjalan. Persoalan negara-negara yang mati itu tak urusan. Bahwa ini adalah strategi diplomasi politik hanya untuk mengamankan negara agar stabilitas ekonomi mereka terjaga, termasuklah Indonesia. This video is a historical study and global geopolitical analysis for educational purposes. Any mention of groups refers strictly to political entities and historical records, with absolutely no intent to promote hatred, incite violence, or discredit any race, ethnicity, or religion. Yang tadi saya sampaikan, setiap negara hari ini hanya mengkhawatirkan negara mereka dari sisi stabilitas ekonomi. Yang kedua, politik. Dan pendapatan negara melalui kerjasama atau politik internasional. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib Palestina? Ketika negara-negara asing sudah menganggap bahwa negara mereka sudah semakin pulih secara ekonomi, akankah perhatian mereka terus mengarah kepada Palestina? Ini yang kemudian menjadi persoalan. Maka tak salah ketika ada yang mengatakan kekhawatiran negara-negara dahulu terhadap Palestina hanya karena persoalan apa? Ekonomi negara mereka. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita tertipu. Apa yang dikatakan oleh para pengamat politik? Bahwa nasib Gaza tetap bergantung pada langkah berikutnya. Kita lihat. Yang paling menentukan adalah apakah ada genjatan senjata yang bertahan, bantuan yang masuk, rekonstruksi Gaza, dan solusi politik jangka panjang. Kondisi inilah yang hari ini dibutuhkan oleh Palestina. Adakah dalam kesepakatan tersebut? Kita lihat. Ketika kita berkata pelonggaran sanksi bertahap, buat siapa? Iran. Genjatan senjata penuh buat siapa? Amerika, Iran. Menghormati kedaulatan masing-masing negara buat siapa? Buat Iran. Di mana ada letak kesepakatan bahwa Amerika harus bisa memberikan sanksi dan mohon maaf, menekan Israel. Pertanyaan muncul, apa mungkin Israel tidak dibantu oleh kelompok Yahudi yang lain? Sekarang saya sampaikan Pak, Yahudi ini tidak akan pernah berhenti sampai negara Yahudi terbangun. Ini hanya diplomasi politik yang bisa saja mereka khianati kapanpun mereka mau. Karena sanksi internasional tidak akan pernah berpihak kepada Yahudi. Jadi apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Yang harus kita lakukan yang pertama, kita tidak boleh lengah dengan kondisi-kondisi yang terjadi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tetap harus paling tidak berjuang, berjihad ekonomi untuk Palestina. Hari-hari ini kita mulai kurang Pak. Mulai kurang melihat atau mendengar bahkan menonton persoalan Palestina. Sekarang Bapak Ibu boleh cek ya, boleh cek di video-video baik YouTube, baik Instagram, baik TikTok. Coba perhatikan, sudah mulai berkurang atau masih tetap eksis persoalan Palestina sekarang? Sangat berkurang sekali. Bahkan posisi-posisi video-video yang di-share itu tak lagi tentang Palestina dan Israel. Susah Ustadz mendapatkannya, artinya belum berdampak. Kita cuma berharap para pemegang kekuasaan internasional hari ini mereka bisa menjaga dan bisa mengupayakan
Sampai hari ini Pak, mohon maaf, bantuan masuk untuk Palestina masih susah. Bapak Ibu masih lihat ya, orang-orang Indonesia dan Malaysia yang ditahan sampai hari ini belum dipulangkan. Belum dipulangkan. Negosiasi masih berjalan. Para relawan-relawan yang ditangkap belum dilepaskan. Jadi kadang-kadang kita perlu berpikir. Kalau kita rujuk kepada hadis Nabi, betul kata Nabi. Kita lihat Pak hadis Nabi. Orang negara-negara itu akan mengelilingi negara-negara Arab ini. Itu cuma satu aja tujuannya. Minyak dan sumber daya alam. Pertanyaannya adalah, ketika kasus Iran itu, apa yang dikuatkan oleh Amerika yang mereka inginkan, yang mereka harapkan? Cuma minyak, Pak. Kalau bisa Selat Hormuz itu tidak lagi dikuasai oleh Iran. Selesai. Cukup dibuka bersama. Itu kan keinginan Amerika. Artinya dari sini kita paham apa yang mereka inginkan. Kalau seandainya Selat Hormuz ini bisa dikuasai oleh Amerika, selesai dunia, Pak. Karena minyak terbaik itu memang dari situ. Nomor 1 terbaik, nomor 2 terbaik setelah Saudi Arabia. Sekarang pertanyaannya kita muncul. Kenapa tidak ada cekcok dengan Saudi Arabia? Kan Bapak Ibu bisa jawab sendiri kan? Mengapa Amerika tidak cekcok dengan Saudi? Meskipun ada selek-selek tertentu, itu biasa. Tapi Bapak Ibu perhatikan, yang mereka pikirkan oleh negara-negara itu ada satu saja. Bagaimana minyak tetap berjalan. Persoalan negara-negara yang mati itu tak urusan. Baik, kita perlu membuka kacamata sekarang. Kita perlu membuka mata kita. Bahwa ini adalah strategi diplomasi politik hanya untuk mengamankan negara agar stabilitas ekonomi mereka terjaga. Termasuklah Indonesia. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Bahkan akhir-akhir ini negara kita sudah melakukan kerjasama dengan Amerika. Boleh Bapak Ibu cek di YouTube itu, bahkan di Google itu, di mana-mana berita sudah ada. Apa kesepakatan Indonesia dengan Amerika terbaru tahun 2026? Nanti keluar itu Pak. Keluar itu. Kerjasama-kerjasama. Bapak Ibu boleh cek itu. Kira-kira ada nggak untungnya bagi kita atau mohon maaf sebaliknya. Baik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang kita perhatikan lagi hadis baginda Nabi. Adakah Taifah Mansurah? Kita lihat. Kata Nabi, akan datang kelompok yang memang mereka akan datang membantu Taifatun Mansurah. Akan Allah jadikan, Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita kelompok yang akan memenangkan perperangan tersebut. Pertanyaan muncul, kapan? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Siapa ta'ifatun mansurah kata Allah adalah kelompok yang bertahan dengan kebenaran. Meskipun mereka minoritas, tapi mereka selalu berpegang pada kebenaran, itulah ta'ifatun mansurah. Ta'ifah kelompok yang selalu akan dipegang dan akan diselamatkan. Senantiasa ada dari kalangan umatku satu kelompok yang tegak dengan perintah Allah. Orang yang menelantarkan mereka tidak mampu menimpakan bahaya kepada mereka. Wa in ijtama'al qaumu ala an yadurruka la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu laka. Siapapun di antara mereka yang ingin membahayakan kalian, tidak akan mampu mereka membahayakan kalian kecuali yang sudah tertulis bagi kalian. Ta'ifatun mansurah. Akankah Allah datang memberikan bantuan? Pasti. Pertanyaannya kepada siapa? Yang berpegang teguh dengan kebenaran. Nah, ini poin pentingnya di sini, Pak. Poin pentingnya di sini. Makanya mohon maaf,
perlu kita menjadi orang yang istiqomah. Perlu Pak. Istiqomah dalam urusan apa Pak Ustaz? Istiqomah dalam kebenaran. Dunia ini Pak kacau. Dunia ini kacau. Tapi belum terlalu kacau. Masih punya peluang besar. Artinya Bapak Ibu, kita yang hadir ini, yang hidup ini, jangan pernah goyang Pak. Jangan pernah lisan kita ini berkata yang tak benar. Dan jangan takut Pak, jangan takut. Nabi cuma sedikit Pak, segelintir tapi menang Pak. Kita banyak tapi kalah terus. Ada pelajaran penting Pak. Pelajaran penting, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidak sedang menjaga dan tidak sedang membanggakan siapapun dan tidak sedang memuji siapapun dan tidak sedang menguliti kasus siapapun. Tapi kita lihat satu kasus. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu berpikir. Kasusnya Abdul Wahid hari ini. Coba perhatikan. Kita cuma ingin katakan satu. Betapa sulitnya kebenaran itu untuk terungkap. Bisa dipahami Pak? Bapak Ibu perhatikan ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Sulit bagi setiap manusia di situ untuk membuktikan kebenaran tersebut. Bisa dipahami kalimat ini ya? Kita cuma pengen tahu. Sebegitu sulitnyakah mengutarakan kebenaran? Sebegitu sulitnyakah untuk menunjukkan kebenaran? Kita bukan persoalan mereka ya. Kita cuma ingin katakan begitulah sulitnya kebenaran.